untuk menabung saham? Ada strategi yang efektif loh untuk menabung saham, namanya DCA atau Dollar Cost Averaging. Mau tahu apa itu DCA dan seberapa efektif? Mari simak penjelasannya. Strategi DCA atau Dollar Cost Averaging menganjurkan investor untuk menginvestasikan sejumlah uang yang besarannya sama dalam interval waktu tertentu. Dan investasi dilakukan terus-menerus tanpa mempedulikan kondisi pasar apakah sedang naik atau turun. Tujuan DCA adalah untuk mengurangi dampak dari fluktuasi harga pada instrumen investasi yang dituju. Karena selama periode investasi, harga akan terus bergerak. Jika harga sedang tinggi, maka jumlah yang bisa dibeli sedikit. Dan sebaliknya, jika harga sedang turun, maka bisa beli dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi, walaupun harga instrumen investasi naik turun, tapi jika investasi menggunakan strategi DCA, di akhir masa investasi, jumlah saham atau unit yang dimiliki bisa lebih banyak dibandingkan langsung menginvestasikan jumlah yang sama di satu waktu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat simulasi yang telah dibuat oleh Chandra. Simulasi yang dilakukan Chandra menggunakan reksadana prinsipal indeks IDX 30. Investasi atau kontribusi sebesar 2 juta rupiah dilakukan setiap awal bulan, dari Januari 2020 sampai Desember 2020. Total investasi yang dilakukan Chandra selama setahun dengan menggunakan DCA adalah 24 juta rupiah dan memiliki 20.457 unit penyertaan. Jika diperhatikan, sebenarnya waktu yang tepat untuk melakukan investasi selama tahun 2020 adalah pada bulan April, di mana harga NAB per unit penyertaannya terendah. Hanya saja, pada awal tahun, kita tidak tahu jika COVID-19 akan melanda dan membuat perekonomian goyah dan menyebabkan harga saham anjlok. Itulah kenapa akan sangat sulit untuk menentukan waktu yang paling tepat melakukan investasi atau timing the market. Sekarang, coba perhatikan perbandingan yang dilakukan Chandra ini. Jika Chandra menggunakan strategi DCA, dalam 1 tahun, total kontribusi reksadananya mencapai 24 juta dan mendapatkan 20.457 unit penyertaan. Sedangkan, jika Chandra langsung menginvestasikan 24 juta di awal tahun, hanya akan mendapatkan sekitar 16.300 unit penyertaan. Dan jika investasi pada saat NAB per UB rendah, Chandra akan mendapatkan 23.776 unit penyertaan. Memang, jika investasi di saat yang tepat atau harga terendah, bisa mendapatkan jumlah unit penyertaan yang besar dan bisa memperbesar keuntungan. Tapi, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, akan sangat sulit untuk timing the market, apalagi bagi investor pemula. Karena alasan itulah, DCA merupakan cara yang efektif untuk investasi. Khususnya bagi investor pemula yang ingin coba-coba investasi atau untuk investor retail yang memiliki dana terbatas. Selain dapat membantu dalam membentuk kebiasaan berinvestasi, dengan menerapkan DCA juga dapat menghindari pengaruh emosional ketika berinvestasi, karena dana yang diinvestasikan jumlahnya tetap. Jadi, investor akan terhindar dari investasi yang bersifat impulsif. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan strategi DCA ini. DCA memang dapat meningkatkan kinerja investasi seiring dengan waktu, tapi dengan catatan bahwa harga dari investasi tersebut naik atau memiliki tren naik. Jadi meskipun harga terus bergerak, tapi jika secara keseluruhan trennya naik, maka DCA akan bekerja dengan baik dan bisa memberikan keuntungan yang baik pula. DCA akan bisa jadi berbahaya jika diterapkan untuk membeli saham suatu perusahaan tanpa mengetahui kondisi perusahaan tersebut. Karena secara konsep, DCA akan mendorong investor untuk terus melakukan investasi yang padahal seharusnya dihentikan. Sederhananya, apakah kalian akan tetap membeli saham perusahaan yang kinerjanya memburuk dari waktu ke waktu, dan kita akan bisa tahu bahwa kinerja perusahaan memburuk? Ya, dengan mempelajari kondisi perusahaan tersebut. Jadi, jika ingin nabung saham, maka pilihan yang terbaik adalah dengan membeli reksadana indeks. Hanya dengan membeli satu reksadana indeks, sama saja dengan membeli saham perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam indeks yang menjadi acuan. Keunggulan lainnya adalah dana yang dibutuhkan kecil, yaitu mulai dari 100 ribuan saja. Sebelumnya Chandra hanya membandingkan jumlah unit penyertaan yang dibeli. Sekarang, Chandra akan membandingkan keuntungan yang diperoleh di akhir tahun 2020. Terlihat bahwa jika Chandra langsung menginvestasikan seluruh dana di awal tahun 2020, ia akan mengalami kerugian sekitar 2,4 juta atau 10% dari total dana yang diinvestasikan.
Ini terjadi karena di pertengahan hingga akhir Maret terjadi penurunan yang cukup dalam. Dan di akhir tahun, walaupun harga per unitnya meningkat, tapi belum bisa menyamai atau melebihi harga di awal tahun. Sedangkan, jika membeli di harga terendah, tidak usah diragukan lagi. Chandra akan mendapatkan keuntungan hingga 31%. Tapi kembali lagi, kita tidak pernah tahu jika akan ada pandemi dan akan membuat harga saham anjlok. Jadi, kinerja seperti ini akan sangat sulit ditemukan dan belum tentu akan berulang kembali. Mari berandai-andai, jika dan hanya jika suatu hari hal serupa terjadi, di mana harga saham anjlok dan kalian ingin mengambil kesempatan dengan membeli sebanyak-banyaknya. Apakah kalian punya cukup uang untuk bisa mewujudkannya? Jika kalian menjawab tidak, berarti kalian harus mulai mengelola keuangan dengan lebih baik dan membuat perencanaan keuangan. Oke, balik lagi ke simulasi yang dibuat oleh Chandra. Jika Chandra konsisten menginvestasikan uang sebesar 2 juta rupiah setiap bulannya tanpa memperdulikan kondisi pasar sedang naik atau turun, ternyata Chandra bisa mendapatkan keuntungan sekitar 12%. Walaupun di bulan Maret harga per unitnya turun drastis, tapi setelahnya memiliki tren naik. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, selama tren keseluruhannya naik, maka strategi DCA ini akan memberikan kinerja yang baik. Sekarang Chandra penasaran, bagaimana kalau investasinya bukan bulanan, melainkan mingguan? Apakah hasilnya akan lebih baik? Chandra lalu membuat simulasi lagi dengan rincian berikut. Di simulasi sebelumnya, dalam setahun, total uang yang diinvestasikan adalah 24 juta rupiah, dan dalam setahun ada 52 minggu. Maka uang yang harus diinvestasikan per minggunya adalah 24 juta dibagi 52 sama dengan 461.538 rupiah. Dari simulasi yang dibuat, dalam setahun, Chandra memiliki unit sekitar 20.510. Terlihat bahwa investasi yang dilakukan mingguan, walaupun tidak signifikan, tapi memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bulanan. Ini karena ketika investasi mingguan, Chandra memiliki kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan harga terbaik. Dari simulasi yang dibuat, terlihat Chandra 5 kali mendapatkan harga unit di bawah Rp1.000, dan tentunya ini akan meningkatkan jumlah unit yang dibeli. Sehingga, di akhir tahun, Chandra memiliki unit yang lebih banyak dan dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Melihat simulasi yang dibuat Chandra, temannya kemudian bertanya, "Chan, gue sekarang punya duit 10 juta. Rencananya mau gue invest di reksadana. Dari hasil simulasi DCA yang lo buat, berarti gue jangan langsung invest semua ya? Tapi gue cicil, mungkin seminggu 500.000 atau sebulan 1 juta ya?" Jawabannya adalah tergantung jenis reksadana yang akan dipilih. Jika reksadana yang dipilih memiliki pergerakan harga seperti ini, maka pilihan yang tepat adalah langsung invest 10 juta, jangan dicicil. Karena strategi DCA bekerja dengan memanfaatkan pergerakan harga. Jika harganya stabil, seperti pada reksadana BNP Paribas Rupiah Plus ini, maka DCA justru akan memperburuk kinerja investasi. Sebab, langsung invest besar di awal, sudah pasti akan memberikan jumlah unit yang lebih banyak dibandingkan jika dicicil. Tapi jika pergerakan harganya seperti ini, atau seperti ini, maka akan cocok jika menggunakan strategi DCA dan investasinya dicicil. Karena dengan dicicil, akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik yang dapat meningkatkan kinerja investasi. Jadi sudah terbukti ya, kalau strategi DCA efektif digunakan untuk menabung saham. Dan reksadana indeks merupakan pilihan yang cocok untuk memulainya. Jangan lupa perhatikan juga interval waktu untuk investasi. Semakin pendek intervalnya, berarti semakin sering investasi dilakukan dan kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik akan lebih banyak. Perlu diingat bahwa DCA tidak dapat melindungi investor dari risiko ketika harga turun. Jika pasar saham sedang anjlok, otomatis investasinya akan rugi. Tapi, tidak perlu panik dan terburu-buru untuk menjual saham atau unit yang dimiliki. Lanjutkan saja menabung sahamnya, karena secara perlahan, harganya akan naik kembali seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi. Dan ini sudah terbukti dari waktu ke waktu. Nah, ada titipan dari Chandra nih. Katanya, dia lagi iseng untuk terus membuat simulasi DCA untuk membandingkan reksadana Principal Index IDX 30 dan reksadana Krishna Index 45. Investasi disimulasikan selama sekitar 8 tahun dengan kontribusi sebesar 2 juta rupiah per bulannya. Ternyata, reksadana Krishna Index 45 memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan reksadana Principal Index IDX 30. Jika kalian ingin tahu kenapa Krishna Index 45 memiliki kinerja yang lebih baik, nantikan pembahasannya di video kami berikutnya.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami dapat memberikan video menarik lainnya.